hari ini anak muda itu lebih banyak tantangannya dibandingkan zaman lalu. Apa Pak masalah atau tantangan yang menurut Bapak saat ini paling besar yang dihadapi oleh kita-kita Gen Z? Keberadaan seseorang yang ada di gereja dengan motivasi yang keliru tentu could be something yang membahayakan dia. Orang-orang yang beraktivitas karena dia sungguh mengenal Tuhan, sungguh dia punya relasinya dalam sama Tuhan. Nah itu seringkali menjadi satu ironis ya. Ada banyak teman-teman yang saat ini juga mencari komunitas, saat ini mencari teman gitu. Dan apakah gereja sebenarnya tuh ter-equip untuk menjawab itu Pak? Jawabannya seharusnya. Jawabannya seharusnya, berarti saat ini belum dong Pak. Di dalam relasi kita juga sering mungkin membiarkan relasi itu tanpa status. Kayak ya jalan aja, saya ke gereja, saya aktivitas bersama-sama dan seterusnya. Tetapi statusnya itu not clear. Siapa Tuhan itu? Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius dan teman-teman semua. Begitu bangga dan happy saya hari ini kedatangan teman kita tercinta yang sudah lama tidak bertemu dan senang sekali dia bisa hadir teman-teman. Please welcome Pendeta Irwan Pranoto. Pak Irwan boleh hai dulu dong ke kamera. Halo warga Hello God. Wih gila keren banget. Sorry banget Pak Irwan Pranoto. Pak, boleh nggak Pak izinkan saya ngomong Pak di sini Pak? Udah ada begitu banyak hamba Tuhan, pendeta, penginjil, influencer yang duduk di situ Pak. Tapi baru hari ini kita kedatangan teman kita yang sangat PhD teman-teman. PhD itu Pizza Hut delivery ya? Bukan. Boleh ngomong gitu, boleh ya? Boleh lah. Nggak boleh ya, sorry saya lancang loh. Pak Irwan mungkin ada banyak saat ini teman-teman belum tahu Pak Irwan itu siapa? Mungkin Pak Irwan boleh kenalin diri dulu ke teman-teman semua. Ya, saya Irwan Pranoto. Saya menikah, dikaruniai 2 orang anak. Puji Tuhan, haleluya. Ada lagi Pak? Saya saat ini melayani di satu seminari di Kota Malang, ya, Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan saya banyak melayani atau banyak mengajar di dalam bidang pelayanan kaum muda. Mungkin singkatnya begitu. Oh gitu ya. Cukup lah Kalau Pak. mau panjang bisa habis durasinya. Gak apa-apa. Cukup. Keren sekali Pak. Lagi main ke Jakarta ya Pak? Ada pelayanan tadi di Jumat Agung, lalu nanti hari Minggu di Paskah. Iya, BTW buat teman-teman, hari ini kita tepat sekali mengingat Jumat Agung. Jadi Paskah 2 hari lagi gitu ya Pak. Pak, BTW seneng banget hari ini Pak Irwan bisa datang. Ada sedikit backstory teman-teman kenapa Pak Irwan hari ini bisa datang. Jadi karena itu sebuah ketidaksengajaan. Dan bagaimana hari ini bisa terjadi tuh sesuatu banget loh teman-teman. Jadi thank you banget Pak Irwan udah datang. Kalau nggak salah tadi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Ya. Lagi buka pendaftaran ya Pak? Betul iya, sekali. Betul sekali. Mengajak teman-teman semua untuk jangan lupa mendaftar. Iya. Batas pendaftaran sampai bulan Mei teman-teman. Sekalian sudah ada punchline ya. Betul, masih ada waktu. Jangan lupa daftar teman-teman. Jika Anda menonton ini panggilan Anda untuk daftar. Oke, BTW Pak, hari ini Pak Irwan tadi sempat ngomong tentang udah melayani kaum muda. Kenapa kaum muda Pak? Nah, ceritanya panjang ya. Ya nggak apa-apa, waktu kita panjang. Untuk diperpendek juga, ya saya sebenarnya mengenal Tuhan. Saya latar belakangnya dari keluarga bukan Kristen. Oh iya. Nah, saya mengenal Tuhan waktu saya kelas SMA 1 naik kelas SMA 2 waktu itu. Yes. Nah, saya bertobat, saya menerima Tuhan. Terus saya merasa bahwa kok masa remaja saya itu kelam begitu ya. Artinya saya kok jauh dari Tuhan dan seterusnya. Sehingga saya sejak itu karena memang masih remaja atau saya melayani remaja, setelah itu pun saya masih terus melayani remaja. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian baru Tuhan manggil saya untuk menyerahkan diri melayani Tuhan. Nah, pada waktu saya menyerahkan diri untuk mau sekolah teologi, yang terpikir juga untuk melayani kaum muda gitu. That was the plan. Yes. Tetapi waktu mau lulus, terus kemudian saya ditawarkan begitu undangan untuk mengajar di STT di sekolah teologi. Nah, waktu itu saya bertanya begitu kepada Pak Ketua yang menawarkan itu. Saya itu bebannya utama kaum muda begitu. Ya. Kaum muda. Tetapi beliau menjawab,
yang saya kira itu yang lebih meneguhkan saya ya. Dia mengatakan, oh tentu kami senang kalau ada pengajar kami yang punya beban melayani kaum muda, karena mahasiswanya kaum muda, kami ingin menjangkau kaum muda untuk bisa menyerahkan diri. Jadi kami senang. Nah, karena itu saya juga terus kemudian mengumpulkan, mungkin memang di tempat ini saya juga bisa mengembangkan pelayanan kaum muda itu dan belajar lebih luas dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, saya mulai melayani tahun 2004 di STT itu. Jadi ya, jadi ketahuan deh ini usianya itu, berapa ya. Ya cuma rentang 21 tahun lah, nggak beda jauh. Saya juga 21, jadi kita iya, puji Tuhan. sosok lah. Pak, kaum muda dari 2004 loh Pak. Ada mungkin anak-anak muda yang saat itu Bapak layani sekarang udah melayani kaum muda juga. Oh ya, yang jadi hamba Tuhan juga banyak ya. Iya. Wow. Ya puji Tuhan. Itu terus yang Tuhan ingatkan. Jadi sampai hari ini waktu saya mau studi lanjut studi S3, Tuhan mengingatkan lagi tentang beban itu, sehingga kemudian saya memutuskan untuk studi lanjut dengan topik disertasi tentang kaum muda, generasi Z. Gen Z. Oh, keren. Pak, satu pertanyaan Pak, ini lucu banget, kepikiran tiba-tiba Pak. Lebih masalah anak-anak muda tahun 2004 atau saat ini Pak? Masalah tuh dalam arti tantangan ya, bukan. Kalau mungkin kita pakai bahasa duniawi itu problematik. Cuman kalau kita lihat Pak, lebih challenging yang mana Pak? Untuk melayani merekanya atau bagi merekanya? Bagi mereka. Bagi mereka saya kira kok saya merasa hari ini anak muda itu lebih banyak tantangannya dibandingkan zaman lalu. Zaman lalu mungkin gejolaknya bisa sama, tetapi peluangnya tidak seluas sebanyak hari ini. Oh gitu. Sehingga dengan gejolak yang sama, kalau sama ya, dengan gejolak yang sama itu sekarang disalurkan melalui peluang yang sangat variasi, sangat beragam, sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Sehingga saya merasa tantangannya memang lebih challenging, lebih berat. Itu buat mereka ya? Buat mereka. Buat yang melayani Pak, which is Bapak dan teman-teman, dan kita semua. Buat kita tentu saja menurut saya setiap zaman punya tantangannya sendiri, walaupun yang lalu saya merasa anak muda mungkin tidak seperti hari ini dengan challenging yang luas, tetapi tetap waktu itu juga pelayanan itu juga terbatas. Apa yang dimiliki atau yang disediakan oleh gereja juga mungkin juga terbatas, sehingga juga tidak mudah. Nah, hari ini gereja tentu mungkin bisa lebih beragam fasilitasnya, macam-macam yang dimiliki, jadi tantangannya bisa ya ada plus minus di sana sini ya. Iya. Cuma tadi Bapak sempat mention challenging lebih di zaman sekarang ya. Kita lompat ke zaman sekarang Pak. Yes. Di tahun 2025. Apa Pak masalah atau tantangan yang menurut Bapak saat ini paling sulit atau paling besar yang dihadapi oleh kita-kita gitu, Gen Z? BTW aku kita harus jelas dulu kita baru aku mau klarifikasi. Aku Gen Z tua. Masih Gen Z lah. Jadi gitu, maksudku tantangan terbesarnya itu apa Pak? Tantangan terbesar ya, mungkin kita bicara karakteristik dulu nih, karakteristik Gen Z yang paling kuat ya, karena mungkin batas yang diberikan oleh sarjana sosial ya, tentang Gen Z itu adalah kemunculan internet ya. Jadi teknologi informasi telekomunikasi yang luar biasa berkembang itu menjadi tanda munculnya Gen Z itu juga gitu pada waktu yang sama. Sehingga dikatakan Gen Z itu adalah satu generasi yang tidak pernah hidup di dalam dunia yang tanpa internet, begitu kan? Oh, kebayang, ya. Ya, jadi mereka itu katanya kalau waktu lahir ya, selain oksigen yang dihirup tuh wifi. Aduh. Gitu. Jadi di dalamnya masuk semua itu. Saya suka itu Pak, bagus sekali. Ya, bercampur di sana. Ya. Bagus sekali Pak. Siapa yang bikin itu? Sehingga tantangan yang terbesar saya kira terkait sama itu semua. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi itu, Gen Z kemudian terbentuk begitu. Jadi misalnya nih ya,
dikatakan Gen Z itu tantangan utamanya adalah soal relasi misalnya. Iya. Mereka disebut sebagai generasi, ini salah satu penelitian ya, generasi yang paling merasa atau mengakui dia itu lonely begitu misalnya. Jadi masalah relasional di sana. Nah, itu munculnya juga karena perkembangan teknologi itu. Padahal mereka itu dengan adanya teknologi menjadi paling connected. Iya. Mereka terkoneksi dengan banyak orang, bahkan yang tidak pernah ditemui secara langsung begitu. Tetapi justru di sanalah ada banyak problem relasional yang kemudian membuat mereka merasa lonely ya. Yang lain lagi tentang ketertekanan misalnya, anxiety misalnya ya, kekhawatiran misalnya. Nah, itu juga muncul di sana. Mereka dibombardir dengan informasi yang begitu banyak, dengan berbagai macam warnanya ya, termasuk yang gelap sekalipun ya, sehingga kemudian memunculkan itu tadi ya, remaja dengan anxiety sebenarnya bukan hal baru, tetapi karena sekarang semakin banyak, semakin pekat begitu, ya, jadi itu jadi masalah besar, challenging bagi mereka ya. Ya, saya kira itu tuh semua terkait dengan ciri tadi. Iya, ada ironinya ya di situ ya. Betul. Ketika kita bilang kita adalah generasi yang sangat terkonek dengan internet, sangat terkonek dengan orang-orang yang kita nggak ketemu, tapi ternyata kok kita merasakan lonely. Ya. Merasakan kesendirian. Wow, itu tantangan teman-teman. Kalau dari aku sih sebenarnya, aku sempat mikir kalau misalkan lonely gitu, apakah berarti gereja tuh menjawab tantangan itu, Pak? Khususnya kita ya orang-orang percaya. Banyak sekarang kalau teman-teman kita bahas tentang lonely, ada banyak teman-teman yang saat ini juga mencari komunitas, saat ini mencari teman gitu. Dan apakah gereja sebenarnya tuh ter-equip untuk menjawab itu, Pak? Nah, ini tadi mengalir ya percakapannya ya, tapi sebenarnya itu salah satu topik dalam disertasi yang saya sorot ya. Keren. Karena dalam penelitian saya itu menunjukkan memang itu kebutuhan daripada Gen Z ya. Iya. Apakah gereja mengequip atau menyediakan itu ya? Jawabannya seharusnya. Jawabannya seharusnya. Berarti saat ini belum dong, Pak. Nah, belum itu mungkin mesti lihat ke gereja-gereja lokal masing-masing ya. Kita kan tidak menjudge manapun ya. Bener, sorry salah ngomong gua. Lanjut, Pak. Yang pasti seharusnya gereja perlu dan bisa sebenarnya menyediakan itu. Kenapa? Karena kalau kita melihat Alkitab ya, Alkitab dengan jelas sekali menekankan itu. Mestinya engkau saling mengasihi. Misalnya ini yang paling dekat dengan Jumat Agung ya. Yesus malam sebelum ditangkap dia ngomongnya, aku memberikan perintah baru, engkau harus saling mengasihi. Jadi perintah saling mengasihi itu diberikan kepada tubuh Kristus, kepada gereja ya. Jadi harus ada gitu kan. Dan kalau itu diperintahkan oleh Tuhan, itu artinya mestinya gereja bisa melakukannya. Karena gereja atau orang-orang Kristen itu mengalami kasih Kristus. Sehingga seperti aku mengasihi kamu, kamu harus saling mengasihi. Jadi mestinya itu terjadi. Dan punya potensi begitu. Nah, tetapi terus kemudian kan kita ketemu dengan challenging-nya itu ya, tantangannya. Dugaan saya salah satunya misalnya, gereja mungkin sibuk dengan berbagai macam activity misalnya ya. Sehingga akhirnya menjadi activity oriented begitu misalnya ya. Sehingga relasi itu akhirnya tidak terbangun. Mungkin begitu banyak jemaat datang ke gereja tetapi hanya menjadi penonton saja gitu kan. Jadi dia datang duduk, dia tahu itu datang si ini, tetapi mereka cuma nggak connected secara yang seperti seharusnya mereka connected. Jauh sekali dari yang namanya saling mengasihi itu. Ya, bahkan mungkin kadang-kadang yang lebih repotnya rebutan parkir, rebutan tempat duduk, rebutan macam-macam yang lain lah. Ya, kalau rebutan parkir relate lagi, Pak. Bisa loh, keren loh. Gitu. Terus Pak, gimana? Jadi dengan tantangan yang seperti demikian, kalau tadi Julius tanya apakah gereja sudah melakukannya, as a matter of fact justru banyak penelitian, bahkan pengalaman saya pribadi kalau melihat atau berkeliling di banyak gereja justru terjadi penurunan ya, penurunan keterlibatan anak muda di sebagian gereja ya.
Coba saya izin balik, Pak. Saya izin balik permasalahan dan pertanyaan itu. Kalau kita juga melihat ada fenomena itu di mana teman-teman kita, generasi kita itu mulai menurunkan keterlibatan di gereja. Ada yang sebenarnya menaikkan keterlibatan di gereja. Walaupun saya nggak bisa bilang itu ada penelitiannya, Pak, karena mohon maaf sekali. Tapi secara pengalaman atau kalau kita lihat di sosial media, kita melihat ada banyak gereja-gereja yang justru di mana Gen Z-nya aktif. Kita melihat ada gereja-gereja yang di mana teman-teman kita tuh seneng banget pelayanan, bikin konten. Bapak tahu Velocity nggak, Pak? Belum. Oh, belum tahu. Iya, nggak apa-apa. Ya maksudnya bikin konten Velocity. Gereja-gereja tuh anak-anak mudanya banyak, Pak, yang bikin hal-hal seperti itu. Cuman aku belajar dan aku memantau dan dengar cerita juga bahwa terkadang terlihat begitu banyak aktivitas tapi nggak ada perjumpaan pribadi atau koneksi pribadi ke Tuhan, Pak. Bukannya itu jadi masalah lagi, Pak? Nah, betul. Nah, ini mungkin ada dua sisi ya yang mesti diklarifikasi dulu. Wah, keren nih. Ya, misalnya dalam penelitian yang saya lakukan itu memang terbukti bahwa hal yang membuat seorang anak muda mau terlibat di gereja itu sedikitnya 3 hal, ya. Itu yang diakui. Iya. Satu ada relasi, ya, mereka merasa di gereja itu hangat, mereka diperhatikan, mereka dikenal dan sebagainya. Yang kedua itu sebenarnya tanggung jawab. Itu mereka diberikan tanggung jawab. Mereka bukan jadi penonton, mereka dilibatkan sebenarnya. Jadi ada kesengajaan gereja melibatkan mereka dalam apapun, pelayanan apapun, ya. Nah, yang ketiga baru kita bicara spiritualitas. Jadi menurut penelitian itu mereka menceritakan mereka misalnya dari keluarga yang orang tuanya mendorong mereka untuk punya kedekatan dengan Tuhan, dari kesadaran mereka itu terus mereka mau terlibat di gereja. Jadi dari sisi yang sana, ya, dari sisi pengakuan mereka yang sudah terlibat. Tetapi di sisi yang lain kalau kita mau mengklarifikasi, kita bertanya kok ada gereja-gereja yang memang banyak sekali aktivitinya begitu. Iya. Nah, apakah serta-merta itu berarti aman, ya? Nah, itu kan problemnya, ya. Tadi kan saya mengatakan justru karena program oriented atau activity oriented membuat agak shallow, ya, agak dangkal, baik dalam relasi antar sesama walaupun sebenarnya dengan relasi dengan Tuhan. Ya, memang itu yang kemudian terjadi karena hanya beraktivitas saja. Dan manusia sebagai makhluk sosial tentu senang beraktivitas. Oh iya, ya. saya senang banget, Pak, benar. Nah, relasi yang seperti itu sebenarnya bukan relasi yang benar-benar deep, kan. Cuman sebatas kita melakukan sesuatu bersama-sama saja. Belum sampai menyentuh bagian-bagian yang lebih menjadi kebutuhan utama daripada manusia itu sendiri. Pak, coba Pak, kalau misalkan nih Pak, saya orangnya kayak gitu. Saya datang ke gereja cuma buat aktivitas. Apalagi yang 3 hal tadi, teman-teman. Kalau tadi muka aku ketangkap kamera itu muka shock karena 3-3 itu tuh kayak menggambarkan diri aku gitu loh. Tadi ada tanggung jawab, ada relasi, dan juga ada spiritual. Itu pas Pak Irwan ngomong, otakku tuh kayak lagi boom gitu. Maksudnya karena that's the reason kenapa aku mungkin ada di dalam gereja, pelayanan di sana aktif, terutama ketika Pak Irwan ngomong tanggung jawab, karena aku ngerasa pelayanan itu adalah tanggung jawab. Cuma misalkan Pak, saya orang seperti itu, saya datang ke gereja, ini anak-anak muda yang tampaknya seperti orang tua ini, saya tuh datang ke gereja, terus habis itu beraktivitas pelayanan di mana-mana, terlibat di event apapun, Jumat Agung, Paskah, Natal. Terus habis itu ternyata itu hanya sebatas aktivitas. Bapak mau ngomong apa, Pak? Bertobat selain itu. Nah, mungkin pertanyaan itu sendiri munculnya dari kecenderungan kita mendikotomikan, ya, atau seperti memisahkan, ya, dua hal, yaitu antara yang spiritual dengan yang kurang spiritual atau yang katakanlah ritual atau katakanlah aktivitas. Seakan-akan aktivitas yang di gereja itu dengan spiritualitas adalah 2 hal berbeda, ya, sehingga kita mengatakan apakah kalau aktif itu pasti dia oke, gitu, atau kalau dia pasif berarti dia nggak oke, begitu kan? Oh, menarik. Iya, nah, saya kira dari cara memandang yang seperti itu, padahal
sebenarnya dengan mendikotomikan seperti itu, mungkin di satu sisi kita bisa merefleksi dengan lebih baik. Tapi sebenarnya konsepnya kan sebenarnya ini nggak boleh dikotomi begitu dong. Iya. Kita kan mesti apa adanya dong, begitu kan? Apa yang di dalam itu yang mengalir keluar begitu. Dari spiritual yang memahami atau yang sungguh-sungguh mendalam itulah kita beraktivitas. Seharusnya kan begitu. Sehingga kalau kita jam ke belakangnya, waktu ditanya tadi, kalau mereka cuman aktivitas, apakah berarti menunjukkan ciri tertentu? Jelas sekali Alkitab ngomongnya enggak ya. Tuhan Yesus kan mengatakan bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, ya kan? Bukan orang yang mengusir setan demi namaku, membuat mujizat demi namaku, bernubuat demi nama. Bukan mereka itu, begitu. Bukan yang beraktivitas, bukan. Ya, nggak boleh dibilang bukan yang beraktivitas juga. Bukan yang terlihat, sorry. Bukan yang hanya aktivitasnya kelihatannya seperti itu kan. Iya. Tetapi apa yang di dalam, ya kan? Apa yang di dalam. Buah yang baik itu pasti dari pohon yang baik katanya. Jadi yang penting bukan buahnya yang baik, tetapi pohonnya yang baik, karena dia pasti menghasilkan buah yang baik, kan begitu. Nah, tetapi dengan cara pandang yang dikotomis seperti tadi, itu membuat orang kan kemudian lebih tertarik memang ya. Activity kan memang yang kelihatan ya. Iya. Oh ini ya apa misalnya di gereja saya ada 100 orang yang aktif misalnya. That's a good sign. Kita tentu senang. Saya kira di mana saja kita tanyakan kita senang dong dengan jumlah sebegitu misalnya ya. Tetapi apakah sungguh-sungguh 100 itu adalah orang-orang yang beraktivitas karena dia sungguh mengenal Tuhan? Ya kan? Sungguh dia punya tadi pertanyaannya relasinya dalam sama Tuhan misalnya. Nah itu kemudian seringkali menjadi satu ironis ya. Karena terus terang ya bukan itu yang ditemukan begitu kan. Iya. Dan kita sebagai orang percaya tuh kita nggak bisa. Aku nggak tahu ya. Cuma kalau aku ngerasa kita nggak bisa tahu apakah dia benar-benar termaksud ini berkaca ke aku pribadi juga. Apakah benar-benar hati aku tuh benar-benar pure melayani, beraktivitas karena udah mengenal Tuhan terlebih dahulu. Ya, seringkali sulit sekali bahkan bagi dirinya sendiri. Iya. Kenapa? Karena kita juga ada kecenderungan tergoda untuk melihat itu, untuk menilai diri kita. Saya kan sudah baik nih. Iya. Banyak orang yang lain malah nggak ke gereja begitu. Saya di gereja nih, saya beraktivitas, saya melayani kan begitu ya. Nah sama ya, orang lain juga melihatnya mungkin bisa begitu juga. Ya lumayan lah. Paling enggak dia tidak di tempat-tempat yang lain, dia ada di sini di gereja misalnya ya. Tetapi kalau dia memang sudah bertumbuh dengan baik, mestinya pertanyaannya menjadi apakah sungguh saya mengalami Tuhan itu, iya. Sehingga mungkin aktivitinya bisa sama, tanda petik ya bisa sama, karena tentu orang yang spiritualnya baik, mestinya dia juga punya relasi yang mendorong dia untuk berseru-seru kepada Tuhan, untuk mengusir setan demi nama Tuhan, membuat mujizat demi nama Tuhan. Haleluya sekali itu ya. Bernubuat demi nama Tuhan, tapi not necessarily yang permukaan itu Kelihatan. Yang kelihatan itu terus kemudian didukung oleh sesuatu yang dalam. Wow. Atau aku berasa relate ke pas bagian Pak Irwan tadi ngomong tentang mengalami atau udah mengalami at least renungan pribadi mengenal Tuhan. Kalau aku boleh tarik Pak, tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan yang mungkin bisa membantu teman-teman. Tuhan Yesus itu siapa Pak? Ini pertanyaan yang mungkin kita sebagai orang percaya seringkali kita udah mengenal gitu melalui membaca firman, mungkin pribadi kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus itu siapa Pak? Buat teman-teman yang lagi nonton. Iya. Kalau kita belajar doktrin ya, iman Kristen, kita belajar pertama-tama tentang Allah Tritunggal kan ya. Jadi Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang dengan 3 pribadi, satu hakikat, yaitu ada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Jadi kalau tanya Yesus itu siapa, dia adalah pribadi Allah kedua ya dari Allah Tritunggal itu gitu. Dia disebut Allah Anak atau Yesus itu. Nah Allah Anak yaitu Yesus itu dia adalah Allah yang kemudian berinkarnasi menjadi manusia, yang mengambil rupa seorang hamba,
Lalu ia menjalani kehidupan yang taat dengan kehendak Bapanya sampai akhir, yaitu mati di kayu salib, ya, yang hari ini kita peringati 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. To be exact. To be exact. Indonesia Time ya, WIB. Oh iya benar. Aduh salah lagi. Harus ke Timur Tengah dong. Aduh bener lagi, bener. Ya ampun, sorry banget, lanjut. Dan kemudian bangkit pada hari ketiga. Sekarang dia naik ke surga untuk menantikan kita sekalian. Ya, jadi kalau mau lebih panjang atau penjelasan yang seperti itu, dia adalah Allah yang berinkarnasi dan berkarya untuk keselamatan manusia. Saya nanya, aku nanya kayak gitu tuh karena aku ngerasa saat ini kita melakukan apa yang kita lakukan harusnya karena Tuhan Yesus. Jadi mungkin buat teman-teman yang saat ini melakukan aktivitas, senang di gereja, ataupun sebaliknya lagi nggak ke gereja, harusnya jadi alasan utama dari yang kita lakukan tuh Tuhan ya kan Pak, Tuhan Yesusnya. Kenapa hari ini gereja ada, kenapa hari ini kita rekaman podcast gitu. Itu bukannya backgroundnya harusnya karena ada Tuhan Yesusnya dulu. Oh tentu, kalau di belakang itu tentu saja kita mengakui itu. Tapi masalahnya kan yang melakukan ini punya kesadaran itu apa enggak? Itu kan spiritualitas. Spiritualitas kan adalah sebuah respons terhadap apa yang Tuhan lakukan. Misalnya Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memimpin kita. Terus kita memberikan respons itu, gitu. Relasi itulah yang membangun. Tadi saya mau kembali ke ini. Tadi kan Julius tanya soal secara permukaan ya, kelihatan aktif misalnya ya. Tetapi apa yang kemudian bisa membuat orang itu aware ini betul atau tidak misalnya, atau di dalamnya itu tidak ada pengenalan itu. Satu lagi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus kasih perumpamaan tuh. Orang bijak sama orang bodoh katanya ya. Orang bijak dan orang bodoh ini sama-sama membangun rumah gitu. Yang satu, yang bijak membangun di atas batu, yang bodoh membangun di atas pasir. Yang membedakan adalah ketika badai datang ya. Jadi dua-duanya ini melakukan activity yang sama, tujuannya mungkin sama ya, tetapi ada dua yang membedakan. Pertama adalah di awalnya, fondasinya. Dan yang kedua adalah di akhirnya, pada waktu badai datang. Yang bodoh yang membangun di atas pasir hancur ya, besarlah kerugiannya kata firman Tuhan. Yang bangun di atas batu berdiri kokoh. Tuhan Yesus berkata, yang membangun di atas batu adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi dia mendengar sebagai berkat Tuhan, memberikan kepadanya pemahaman itu, terus dia melakukannya, responsnya, taat, melakukan. Nah sebaliknya yang satu, yang membangun di atas pasir itu orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Nah jadi kalau kita mau menguji ya diri kita, mungkin berangkat dari situ. Seberapa banyak kita serius melakukan firman. Kalau dengar sih mungkin sering. Iya, lumayan lah. Kok gue kayak ngomongnya kayak penuh keraguan gitu ya? Sering. Sering dong dengarnya kan ya. Sering. Bahkan sering ngomong kan. Sering ya. ngomong. Sering ngutip lagi kan. Sering ya. ngutip. Iya, takut banget. Lanjut Pak. Tapi apakah kita seberapa sering atau seberapa dalam kita punya kerinduan untuk sungguh-sungguh mentaatinya, melakukannya? Nah mungkin itu yang bisa menguji kita ya. Activity mungkin banyak, tapi apakah itu bagian dari kita mentaati firman yang kita dengar untuk melakukannya? Ini perumpamaan itu Yesus, kenapa saya tidak kepikiran sama sekali? Bagus sekali Pak. Tulis buat aku pribadi. Maksudku itu really open the mind. Maksudnya gimana ya, kayak ternyata tuh sebenarnya masalahnya di dasar kan. Berarti motivasi hati dong. Dan itu sebuah peringatan sebenarnya kalau lu datang ke gereja tapi motivasi lu nggak kokoh, yaitu ya tadi membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, ya suatu saat badai akan datang dan pasti akan datang gitu. Cuma kan bedanya lu punya fondasi yang kokoh atau enggak. Betul. Gila gregetan banget, sorry. Enggak, maksudnya excited gitu. Excited karena aku ngerasa itu mungkin sebenarnya masalah pribadi kita semua, termasuk aku gitu. Untuk mencek lagi apakah fondasinya sebenarnya kokoh atau enggak. Pertanyaan Pak, kalau misalkan saya udah ke gereja dengan motivasi awalnya yang salah, pengen ketemu teman,
cari jodoh, ikut acara youth camp yang sangat luar biasa dahsyat itu untuk mencari jodoh misalkan, dengan motivasi yang salah, tapi di tengah-tengah aku menemukan satu motivasi yang benar gitu. Tapi kan startnya jelek nih, tengahnya berubah. Is it a good thing or not gitu? Ya, mungkin ada dua pandangan nih. Wah. Iya. Pandangan yang pertama tentu yang mengatakan begini. Kalau kamu di gereja walaupun dengan motivasi yang salah, ya, itu tentu lebih baik dong daripada tidak, ya. Bagus sih. Daripada di tempat-tempat lain, apalagi yang huru-hara hahu ya gitu. kan. Tentu orang mengatakan ya tentu lebih baik lah kalau di dalam gereja gitu. Motivasinya bisa keliru ya, ada pagernya, ada apa yang bisa melindungi dia, ya dia tidak akan sampai terkena yang misalnya berbahaya moral atau sampai yang lainnya, ya. Nah, saya kira itu pandangan pertama, ya. Jadi kalau ditanya bagaimana dong dengan orang yang begitu, boleh nggak kita punya motivasi yang keliru tapi kita terus ada di gereja itu di dalam konteks pandangan yang pertama tentu ya baik gitu. Baik. Iya, jadi kan jangan disuruh pergi gitu kan, Iya, atau benar jangan juga, disuruh iya, keluar iya. dong, ya. Enggak, motivasi lu salah, cabut sana. Cari gereja lain. Tobat dulu. Enggak gitu. Tapi pandangan yang kedua, Ini dia. ya, di Mazmur 1 ya, Mazmur 1 itu ada satu kalimat itu mengatakan begini. Demikian juga orang berdosa di dalam kumpulan orang benar. Saya tertegun waktu baca itu. Jadi rupanya di dalam kumpulan orang benar itu bisa ada orang berdosa begitu, ya. Artinya orang itu ketika ada di sana, orang berdosa itu ketika ada di sana bisa kemudian terpengaruh, ya, untuk dia juga merasa benar gitu. Atau paling enggak dia merasa I'm fine, atau orang cenderung merasa I'm good enough gitu. Kan saya dibandingin, bayangin teman saya itu ada yang gak mau loh ke gereja misalnya. Iya. Ada teman saya itu yang Males. lebih parah lah. Iya. Gue nih lumayan gitu. Ya, memang gue nggak melakukan ini itu yang misalnya tadi soal relasi dengan Tuhan dan sebagainya. Tapi saya lumayan kan. Nah, rasa lumayan itu juga akhirnya menjadi satu problem kan. Iya. Karena dia akhirnya tidak Bertumbuh. mencari yang lebih ini dan yang lebih benar dan kemudian bertumbuh, gitu. Jadi di dalam pandangan yang kedua ini justru keberadaan dia di gereja tadi dengan motivasi yang keliru itu, bila tidak kemudian dievaluasi atau refleksi, ya could be very dangerous gitu. Saya sering kasih ilustrasi begini. Oh, gimana tuh, Pak? Kita itu sering bisa kayak orang yang ada di airport, ya. Iya. Yang tiap hari kita lihat ada ratusan ribuan orang turun dari mobil, check in, boarding, take off. Tiap hari kita lihat itu. Sampai-sampai kita pikir sebentar lagi giliran saya. Saya juga akan check in, boarding, take off. The problem is, saya nggak pernah punya tiketnya itu loh. Saya memang ada di airport. Sama kayak yang lain. Iya. Tetapi yang membedakan saya dengan yang lain itu adalah Tiket. mereka punya tiketnya, saya tidak. Ya. Nah, jadi keberadaan seseorang yang ada di gereja dengan motivasi yang keliru tentu could be something yang membahayakan dia. Karena itu ya harus ditolong, ya. Harus diajak untuk nah di sisi yang lain mungkin kalau kita ingin memberikan masukan juga sama gereja, ya. Iya. Kita tentunya tugas kita adalah menolong supaya mereka tidak demikian kan. Mereka sudah ada nih di halaman rumah kita, ya. Di airport nih. Ya, Ya. jadi how to help them kan, bagaimana mengajak mereka untuk bisa menyadari itu, bagaimana mereka kemudian bisa kemudian berubah, kemudian bisa mulai mengakui, ya, keadaannya sehingga mereka boleh ditolong untuk betul-betul menjadi seorang Kristen yang sejati, ya. Saya kira begitu. Itu PR untuk para gereja ya. Ya. PR untuk
kita semua, saudara. Enggak, maksudnya kan kalau aku ngerasa teman-teman yang lagi nonton tuh terbagi dari begitu banyak. Yes. Dan pergumulannya luar binasa sekali tuh. By the way, Oh ya, ada apa tuh Pak? Kaget. Enggak, maksudnya seru gitu. percakapan seperti ini kan juga satu bagian yang mencoba untuk menolong ya. Kalau mungkin ada yang belum pernah memikirkan atau terpikir, ya mungkin melalui mengikuti program seperti ini mulai jadi ada mulai terpikir begitu misalnya. Amin. Saya kira itu baik kan ya. Jadi mungkin keberadaan Anda di gereja yang membuat Anda bisa kenal channel seperti ini, kanal seperti ini, terus kemudian melalui kanal seperti ini saudara diajak atau dibantu untuk bisa menyadari suatu kebenaran. Saya kira that's luar biasa kan. Jika itu benar, Harus dong. harus benar. Jika itu benar, Iya. biarlah dia semakin besar, Iya. aku semakin kecil. Puji Tuhan, luar biasa. Dan literally semoga sebenarnya makin kecil. Kurus Pak maksudnya. Lah bener dong. Iya, amin. Aduh, sorry banget kebanyakan bercanda Pak. Aduh, thank you banget. Ya, menurutku ya itu tetap masuk lagi di dalam bagaimana Tuhan bekerja ya. Mungkin correct me if I'm wrong gitu. Cuman kalau gitu mungkin kalau aku boleh kita coba lurusin lagi dikit Pak tentang yang namanya kita yang ada di dalam gereja gitu. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin pertanyaan lebih dalamnya adalah kalau misalkan ada teman-teman yang saat ini lagi nonton dan yang saat ini lagi bergumul untuk belajar mencintai Tuhan Yesus. Dan itu mungkin untuk kita semua. Semakin hari semakin mencintai Tuhan Yesus. Kita harus mulai dari mana Pak? Atau gimana cara kita mulai belajar mencintai Tuhan Yesus? Iya. Iman itu bertumbuh karena mengenal ya. Jadi bagaimana kita bisa mencintai kalau kita tidak mengenal. Jadi saya kira pengenalan itu yang harus kita lakukan. Berarti memang kita harus spend time, harus betul-betul ada waktu untuk mengenal Tuhan. Kalau kita terus merasa kita sudah kenal kok, misalnya ya ada kaum muda yang diajak belajar, saya sudah tahu, ya Yesus. Saya sudah ngerti, ya misalnya ya. Saya kira di sanalah masalahnya kan ya. Kalau kita tidak mencoba untuk mengenal lebih dalam, ya, bagaimana kita mungkin muncul kasih itu, ya cinta itu. Bagaimana kita bisa muncul kerinduan itu. Nah justru dengan semakin dalam kita mengenal akan muncul hal-hal itu gitu. Pengenal yang benar, saya sering ngomong pengenal yang benar itu kalau kita semakin kenal semakin merasa kita kurang kenal. Jadi kita semakin pingin kenal. Pengenalan yang keliru adalah pengenalan yang setelah kenal kita merasa sudah kenal. Nggak mau lagi mengenal karena sudah kenal kok gitu. Oh dia mah orangnya emang kayak gitu. Nah gitu kali ya. Cerita lama lah cerita sekolah minggu lah. Itu mah gue sudah hafal lah. Gue sudah tahu itulah dan seterusnya. Nah di sanalah dia nggak akan pernah digerakkan oleh Tuhan melalui firman untuk lebih mengasihi dia. Tetapi kalau seorang itu punya pengenalan yang benar, semakin dia kenal, semakin dia membaca, semakin dia mendengar, dia sadar kok gue ternyata gak terlalu kenal ya. Kok ada bagian ini yang gue baru tahu tuh. Kok semakin saya mengenal, kok semakin saya dibukakan lagi. Ada begitu banyak hal yang saya belum kenal tentang Tuhan. And I want to know Him deeper gitu. Nah itu saya kira you on the right track gitu kan. Kamu sedang mengenal dia lebih dalam. Jadi saya kira kalau tanya gimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih banyak, kita perlu lebih bahkan saya pakai istilah yang mungkin agak ekstrem, kita perlu lebih menenggelamkan diri kita di dalam kasih-Nya, di dalam pengenalannya kan Tuhan. Hanya kasih Tuhanlah yang bisa mendorong kita untuk bisa mengasihi Dia, mengasihi sesama. Perlu mengalami dulu. Keren banget Pak. Tapi tadi aku sempat kepikiran gitu. Kalau gitu kita nggak akan benar-benar kenal dong. Kalau kita akan terus mengenal, belajar mengenal. Mungkin begini, benar-benar kenalnya itu seperti apa? Kita itu kan
otak kita, pikiran kita ada batasnya masalahnya Iya, kan iya, gitu iya. ya. Nah sedangkan Tuhan tuh tak terbatas gitu. Jadi kalau kita benar-benar kenal itu sebatas otak kita katakanlah ya, ya tentu kita bisa penuh otak kita itu, memori kita itu dengan pengenalan akan Tuhan. Tetapi even ya walaupun itu yang terjadi, Tuhan itu lebih besar dari itu. Nah kita harus menyadari bahwa Tuhan itu jauh lebih besar dari itu. Tidak salah pengenalan kita itu, tetapi ya cuman segitu, sesuai kapasitas kita. Tapi dia jauh lebih besar dari itu. Ya kalau dalam hal itu tentu nggak tuntas juga kan ya. Iya. Tetapi nggak tuntasnya itu nggak sampai kurang yang membuat kita terus kemudian jadi bermasalah begitu. I don't think so. I see. Topik kita lumayan panjang lebar. Gitu. Ya kemana-mana Iya ya. kemana-mana tapi karena aku ngerasa dari pertanyaan paling pertama gitu tentang kaum muda, tentang generasi kita, Gen Z, milenial, bahkan teman-teman di atas milenial dan di bawah Gen Z, teman-teman Alpha. Karena aku ngerasa, oh mungkin sebenarnya akar permasalahannya tuh bukan di tentang bagaimana bukan tentang bagaimana mereka hidup di sekitarnya, tapi dari diri mereka sendiri, dari dalam diri mereka. Kalau misalkan itu permasalahan dari dalam diri mereka, berarti salah satu yang menjadi penyelesaian adalah semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, semakin mengasihi ya, mendapatkan pemulihan. Nggak tahu, itu correct me if I'm wrong gitu kalau aku ngomong gitu ya. Iya. Takutnya nanti aku yang salah ngomong. Saya kira masalahnya nggak bisa cuman dibebankan kepada jensinya saja. Iya. Saya kira tetap selalu ada 3 dalam permasalahan itu ya. Pertama ya masalah diri kita sendiri ya. Kedua kita memang tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir kata Yesaya ya. Oh, aku pikir tegar tengkuk. Tegar tengkuk juga boleh ya. Tegar tengkuk, najis bibir, semua komplit lah ya paketnya. Jadi saya kira tentu saja si Gen Z ini atau si kaum muda ini tidak bisa dibebani dengan semua tuduhan tuh hanya kepada mereka gitu. Karena kalian sih begini, karena kalian sih begitu. I think that's not fair ya. Kita ada di dalam sebuah masyarakat yang juga berdosa begitu. Dan yang ketiga jangan lupa Paulus mengatakan lawanmu bukan cuman yang darah dan daging begitu. Ada yang lain begitu kan, yang tidak berdarah, tidak berdaging tetapi punya kuasa begitu. Aduh. Ya kan, untuk mengganggu, menggoda, merayu, menyerang. Saya kira jadi memang kompleks ya. Jadi itulah. Tidak selalu, tidak boleh dibilang hanya ini karena the youth ya. Pak saya punya pertanyaan Gen Z Pak. Ya. Dari ayat yang tadi Bapak ngomong, apakah itu syaiton? Wow. Kuasa gelap. Iya. Pernah ada yang menangis di sini Pak. Waduh. Ada rekamannya. Tapi kita tidak tahu itu apa di tengah-tengah percakapan. Iya. Jadi apakah itu kuasa gelap Pak? Itu pertanyaan Gen Z banget. Maksudnya definisinya. Iya, yang Paulus ngomong tadi. Oh iya, kalau yang Paulus ngomong ya dia bilang lawan kita itu si iblis ya kan. Ya, itu bukan hanya bukan hanya dalam wujud darah dan daging kan gitu. Ada penguasa-penguasa udara, ada roh-roh jahat dan seterusnya. Jadi memang yang dimaksudkan ya syaiton. Sorry kebanyakan bercanda. Jah kau iblis dalam nama Tuhan Yesus. Pak mungkin terakhir Pak 45 menit loh. Sesuatu banget nih kita ngobrol kemana-mana. Tapi aku percaya itu satu benang merah. Iya. Satu benang merah yang harusnya bisa membantu. Dan aku ngerasa itu sebenarnya juga menegur. Kalau dari aku pribadi. Tapi mungkin kalau satu hal gitu terakhir ya Pak. Untuk teman-teman yang lagi nonton, mereka punya banyak pergumulan, mereka saat ini bertumbuh, mungkin ada yang bertumbuh secara spiritual, mungkin ada yang bertumbuh secara religius, mungkin ada yang bertumbuh secara secara finansial dan sebagainya. Ada nggak Pak satu pesan untuk kita semua gitu, saat ini generasi yang mungkin sedang bertumbuh di tengah bangsa dan mungkin kitanya juga yang tegar tengkuk dan sebagainya gitu, ada nggak Pak? Untuk Gen Z ya? Berarti saya dan semua. Saya ingin mengajak Gen Z untuk mengklarifikasi status relasinya dengan Tuhan ya. Di dalam relasi kita juga sering mungkin
membiarkan relasi itu tanpa status begitu. Kayak ya jalan aja, saya ke gereja, saya aktivitas bersama-sama dan seterusnya. Tetapi statusnya itu not clear. Siapa Tuhan itu, begitu kan? Saya mengajak kita perlu mendesain ya, memutuskan apa sebenarnya status kita itu. Apakah Kristus adalah Tuhan kita? Apakah kita adalah seorang yang memutuskan untuk mengikut Dia, untuk memanggil Dia Tuhan, untuk menjadikan Dia juru selamat satu-satunya. Saya kira ketika status itu diklarifikasi, when you get serious with God, God will get serious with you. Ya, Tuhan akan dengan serius ya. Tentu saja Tuhan serius ya. Maksud saya adalah kita yang biasanya terus mempermainkan relasi itu, berusaha untuk putar-putar, berusaha untuk menunda-nunda, berusaha untuk mencari kesempatan untuk tidak terlalu serius. Saya kira itu undangan saya. Mari kita memutuskan, kita menjelaskan apa sebenarnya relasi kita itu, dan kita datang kepada Tuhan, mengakuinya, menyebutkannya di depan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memimpin kehidupanmu untuk menjadi berkat. Wow, keren banget Pak. Thank you so much loh, Pendeta Irwan Pranoto udah hari ini datang. Thank you, my honor. Ya. Oh enggak, no, jangan sebut your honor. It's our honor gitu. Yeah. Dan saat ini Pendeta Irwan juga saat ini sedang begitu banyak pelayanan. Teman-teman kita minta support dan dukungannya. Yeah, thank untuk you, selalu mendukung Pendeta Irwan. Dukung lewat mana ya? Instagram? Pak Irwan main IG? Ada, cuma kurang-kurang ini. Ada. Kebetulan Pak Irwan saat ini di Seminari Alkitab Asia Tenggara ya. Jadi kalau teman-teman lagi mampir ke Malang, jangan lupa datang. Hai halo, tapi jangan dia sibuk. Jadi mungkin pas lagi liburan aja, atau nanti ada mahasiswa baru, teman-teman juga bisa cek. Yes. Canda banget. Thank you loh Pak Irwan. Thank you for coming. Kita minta tolong teman-teman buat dukungannya, buat follow sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa download dan dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Juga untuk aplikasi HelloGod ada di App Store dan Play Store. Nanti kita di sana bisa bergumul bersama. We'll reach out. Teman-teman juga bisa reach out ke kita. Oke lah kalau gitu semua. Thank you Feby for today. Thank you Pak Irwan Pranoto sudah datang hari ini, sungguh luar biasa dan sangat menyenangkan. Dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.